Coba teman-teman perhatikan dua komisi yang ada di akun affiliate saya ini. Yang pertama tarif komisi 15% dengan logo keranjang kuning, dan yang di bawah ini ada Shop Ads Commission Rate 20%. Apa maksudnya? Ini adalah fitur terbaru yang ada di TikTok Seller. Di video ini mungkin saya akan coba untuk bahas apa kelebihan dan keuntungannya bagi affiliate dan bagaimana cara mengaktifkannya buat seller. Nah, buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang, dan di video ini mungkin saya pengen bahas satu fitur yang terbaru dari TikTok Seller. Fitur ini menurut saya meminimalisir kerugian yang pernah terjadi sebelumnya tentang kolaborasi dari dua belah pihak antara affiliate dengan seller. Soalnya sebelum adanya fitur iklan ini, itu kita ini bisa kerjasama dengan seller dengan cara mengiklankan video kita teman-teman ya, tapi pakai kode. Nah, kodenya ini adalah kode SparkS. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya, ketika ada seller ngechat ke kita, "Kak, minta kodenya buat diiklanin." Nah, pasti kita kasih dong kodenya, dan kita berharap video kita FYP dan kita juga ada komisi. Tapi sebagian seller itu ada yang nakal juga. Nakalnya gimana? Ketika kita ngasih kode ke sellernya dan seller akan mengiklankan video kita melalui TikTok Ads, setelah itu videonya muncul, produknya bukan produk yang ada di keranjang video kita, malahan pakai produk yang lain teman-temannya, sehingga video kita emang naik tapi produknya itu komisinya ke seller dan ke kitanya itu nggak ada komisinya. Nah, ini yang paling ditakutkan kalau misalkan kita ngasih kode ke sellernya, apalagi sellernya itu yang nakal gitu kan. Maka muncullah fitur yang satu ini. Nah, fitur yang satu ini saya rasa ini kayaknya bagus sih, soalnya ketika kita diiklankan, kita ini dapat komisi gitu kan, dan videonya juga lumayan ada naik-naiknya. Cuman nggak ada sepengetahuan kita gitu. Kalau misalnya kita mau diiklankan ya video kita teman-teman ya, biasanya kan seller minta dulu kode ya. Kalau yang ini enggak gitu. Jadi ini langsung aja diiklankan oleh sellernya tanpa sepengetahuan kita. Nah, kalau di fitur ini yang saya rasakan pribadi teman-teman ya, sebetulnya sama sih, ada ngeri-ngerinya juga. Malahan ini tambah ngeri gitu kan. Kenapa bisa dibilang tambah ngeri? Karena gini, kalau misalkan video kita ya maksudnya diiklankan oleh sellernya dengan komisi awal itu 15%, tapi pas diiklankan si komisinya itu bisa diubah sampai 1%. Bayangin tuh ya. Ya emang mungkin kita agak rugi juga ya. Soalnya ruginya itu karena kita tidak mengiklankan video kita pakai budget kita. Tapi ya emang nihil aja teman-teman ya. Soalnya kan kita bikin konten capek-capek, terus sellernya itu malah seenaknya ngasih komisi 1%, 2% dari komisi awalnya itu 10 sampai 15%. Nah, jadi di sini mungkin buat teman-teman ya, kalau misalkan punya seller ataupun punya brand ya, intinya kerjasama gitu, saran saya coba tanya langsung ke sellernya, apakah kalau misalkan ada video yang FYP itu bakal diiklankan oleh sellernya atau enggak. Kalau misalkan diiklankan, kira-kira pakai iklan apa, dan apakah produknya bakal diubah ataupun komisinya bisa diubah. Kalau misalkan ada perjanjian nggak diubah gitu, ya maka kita enak bikin konten, nge-push konten juga bakalan enak. Kalau misalkan teman-teman mau serius nge-push satu produk tersebut. Dan mungkin buat seller teman-teman ya, satu saran dari saya, kalau misalkan udah kerjasama dengan salah satu affiliate, dan affiliate itu emang totalitasnya bikin kontennya itu mati-matian, keren abis, view-nya banyak, malahan tiap harinya bikin konten, coba ketika diiklankan komisinya itu jangan diubah. Kalau misalkan mau diubah, coba kontak dulu ke affiliate-nya. Kayak gitu, itu lebih enak menurut saya ya. Jadi yang namanya jualan jujur itu paling the best lah. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin di video ini buat seller yang belum tahu gimana cara mengaktifkannya, saya akan coba untuk jelaskan. Nah, di sini teman-teman silakan masuk dulu ke bagian TikTok sellernya. Oke, di sini saya sudah masuk ke bagian TikTok sellernya. Selanjutnya teman-teman masuk aja ke bagian iklan toko. Nah, di sini di bagian iklan toko itu kurang lebih tampilannya nanti seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan tampilannya belum muncul seperti ini, coba teman-teman itu cek di playlist saya, itu udah dibahas ya gimana caranya kita bikin akun iklan untuk seller gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita klik yang buat iklan GMP Max. Nah, di bagian sini, seperti biasa teman-teman silakan setting aja ya untuk pendapatannya, ROI-nya, anggarannya itu bisa disetting, jadwalnya juga. Nah, terus di sini kita pergi ke bagian kelola materi iklan. Di bagian kelola materi iklan, di sinilah biasanya. Kalau yang ini, postingan yang diotorisasi, biasanya itu yang pakai kode. Tuh ya, teman-teman bisa dilihat, ini yang pakai kode. Dan inilah yang disebut dengan fitur terbarunya, postingan afiliasi. Di sini sayangnya itu nggak muncul video afiliasinya. Kenapa? Karena saya ini nggak jualan barangnya, teman-teman ya. Plus juga nggak ada yang mengafiliasikan produk saya, dan nggak ada juga video yang FYP ataupun udah ada penjualan. Sehingga di sini nol ya untuk videonya. Coba cek deh di akun sellernya teman-teman, kira-kira ada apa enggak gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kalau misalkan udah ada ya tinggal setting-setting aja udah beres. Tapi di sini teman-teman kalau misalkan belum muncul, nah masih statusnya seperti ini, klik aja di bagian pusat afiliasi.
Nah, di sini bakalan ketahuan tuh ya siapa aja yang mau ngajak kerjasama kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung masuk teman-teman di bagian produk. Nah, sebetulnya ini saya sudah coba tambahkan satu produk ya. Ini juga produk teman saya ya, stoknya di angka 10. Nah, ini teman-teman ya untuk produk ini udah lama banget dan saya juga pernah bahas di video pertama kali ngebahas tentang affiliate ya untuk produk ini. Jadi saya hapus semuanya. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan coba jelaskan dulu di bagian ini ya, persentase komisinya. Jadi, yang tadi yang teman-teman lihat di awal intro itu komisinya 10% ya. 20% teman-teman ya. Nah, di bagian iklan tokonya ini tuh nggak disetting. Jadi udah dibuat default seperti ini. Ini lebih enak. Jadinya komisi yang akan masuk itu sama. Kurang lebihnya di angka 5%-an. Kalau misalkan di setting seperti ini, menurut saya pribadi, nanti yang akan didapatkan komisinya itu segini dari iklan toko, teman-teman ya. Jadi yang ini nggak masuk. Nah, ini sependapat saya. Kalau misalkan teman-teman beda pendapat, coba tulis di kolom komentar ya. Soalnya saya juga nanya nih sama teman saya juga ya, yang udah ngelakuin cara seperti ini, ternyata emang benar gitu kan. Kalau misalkan komisinya yang diiklankan dari sellernya itu segini, maka yang akan didapatkan itu segini ke akun kita. Tapi kalau misalkan ininya diubah default teman-teman ya, jadi diubah angka 0 gitu ya komisinya. Misalkan kita ini matikan teman-teman ya, ini kita nonaktifkan, terus ini kita tetapkan satu produk seperti ini. Nah, nanti si komisinya itu akan sama dari si produknya gitu. Jadi 5% ketika diiklankan si videonya ya udah dapatnya itu 5%. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, mungkin saran saya coba di bagian iklan toko komisinya itu disamakan dengan komisi sebelumnya. Kalau misalkan ada perubahan, coba kontak dulu ke affiliate-nya. Takutnya nanti affiliate-nya itu kecewa gitu kan. Apalagi affiliate-nya udah pernah ngiklanin produk kita sebagai seller. Jadi ya lumayan gitu kan teman-teman ya. Ruginya ada. Nah, jadi itu ya simple cara mengaktifkan fitur iklan yang terbaru ya, yaitu Shop Ads Commission. Gimana teman-teman? Apakah punya pendapat lain ataupun emang cara settingnya beda? Coba tulis saja di kolom komentar. Dan mungkin itu saja di video ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.